Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ala ma nawahu salafus salih wa khususan ala niyati murabbi ruwahina Syekh Al-Had Muhammad Basri Ali Murtada anallaha yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahati fid din wa dunya wal akhirah wa khususan ila mu'alliful kitab Aqidatul Awam Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Qala mu'alliful kitab Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi barakatihi bi karamatihi bi istiqamatihi fit dharaini amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli al-akhiril baqi bila tahawuli. Hamidalillahi ta'ala wa musallian ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Geraha Al-Quraniyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di episode pembelajaran kitab Aqidatul Awam Syekh Ahmad Al-Marzuki. Kali ini kita akan membahas nadhoman beliau. Semoga dengan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari, senantiasa membawa ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Syekh Ahmad Al-Marzuki mengawali nadhoman ini dengan mengucapkan abda'u bismillahi warrahmani. Aku memulai menyusun nadhoman ini, menyusun kitab ini bismillahi warrahmani, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, wa birrahimi daimil ihsani, dan menyebut nama Allah yang maha penyayang, ar-rahim daimil ihsani, yang kekal kebaikannya. Maka dari sini kita bisa mengerti betapa pentingnya memulai segala sesuatu yang baik dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad Al-Marzuki mengajarkan kepada kita untuk memiliki kebiasaan mengucap basmalah atau bismillah di dalam setiap kita melakukan aktivitas. Karena bismillahirrahmanirrahim itu sendiri merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahkan para ulama-ulama mengatakan dari seluruh kitab-kitab samawi semuanya terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Seluruh kandungan Al-Quranul Karim terkumpul di dalam surah Yasin atau Qalbul Quran, surat Yasin. Seluruh kandungan surah Yasin terkumpul di dalam suratul Fatihah, dan seluruh kandungan suratul Fatihah terkumpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan seluruh kandungan Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian, para pemirsa Geraha Al-Quraniyah TV yang dimuliakan oleh Allah, semuanya terkumpul di dalam ba. Para ulama juga mengatakan ba ini memiliki makna bika namakana biyakunu mayakun. Tentunya ini memiliki sebuah manfaat yang luar biasa manakala kita membiasakan, mengistiqomahkan membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap mengawali kegiatan. Secara membaca bismillahirrahmanirrahim memiliki kandungan hikmah yang luar biasa, manfaat yang luar biasa, sir yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, barang siapa yang memulai sebuah kebaikan namun lupa tidak membaca bismillah, maka perbuatan tersebut akan dicabut dari keberkahan, akan tercerabut dari nur rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bismillahirrahmanirrahim ini juga menguatkan tauhid kita, bahwasanya segala perbuatan yang kita lakukan berharap rahman rahim Allah Subhanahu wa ta'ala.
berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berharap nur Allah Subhanahu wa taala. Dulu diceritakan Nabiullah Isa alaihissalam, kisah ini ada dalam kitab tafsir Ar-Razi. Nabi Isa alaihissalam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat keadaan orang-orang yang berada dalam alam barzakh. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan melewati sebuah makam. Di situ Nabi Isa alaihissalam melihat ada seorang ahli kubur yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala sebab amal-amal buruknya semasa ia hidup di dunia. Berselang lama kemudian, beberapa tahun kemudian, Nabi Isa alaihissalam lewat kembali di depan makam tadi. Namun kali ini Nabi Isa alaihissalam terperanjat karena ia melihat dulu ketika ia melewati makam ini, ahli kubur itu mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun selang beberapa tahun, kali ini ahli kubur itu mendapat nikmat yang luar biasa. Barzakhnya diliputi rahmat oleh Allah, dijadikan bagaikan taman-taman surgawi. Nabi Isa alaihissalam memohon pada Allah, apa hikmah di balik peristiwa ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam memberikan sebuah penjelasan atas kejadian ini. Malaikat Jibril pun menjelaskan pada Nabi Isa alaihissalam, ketahuilah wahai Nabi Allah, dulu ketika engkau melihatnya mendapatkan adab siksa kubur, itu memang karena amal-amal buruknya semasa hidup di dunia. Namun ketahuilah ketika ia meninggal dunia, orang yang disiksa dalam kubur itu seorang pria, seorang laki-laki, ia meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Sang istri ini bertekad agar anaknya yang terlahir nanti akan benar-benar ia beri pelajaran agama, akan benar-benar ia titipkan pada orang-orang soleh, agar jangan sampai anaknya nanti mengikuti jejak buruk bapaknya sendiri. Maka benarlah ketika sang bayi itu sudah terlahir, sang ibu ini pun berniat agar anaknya benar-benar bisa menjadi anak yang soleh. Selang beberapa tahun, ketika dirasa sang anak ini sudah cukup untuk bisa mendapatkan pelajaran agama, ia pun membawa sang anak ini kepada seorang yang soleh, pada seorang muallim, kepada seorang syekh, kepada seorang guru, kepada seorang ustadz. Ia pun sowan meminta tolong sang guru agar berkenan mengajarkan, mendidik sang anak, memberikan pelajaran-pelajaran agama agar sang anak ini kelak menjadi anak yang soleh dan bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Maka sang guru pun berkenan menerima amanat ini. Ia pun meminta sang ibu agar bisa mendoakan agar sang anak menjadi anak yang soleh. Diajarlah sang anak ini, para pemirsa, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Baru saja sang guru ini mengajarkan pada sang anak ini ngaji dasar istilahnya. Mengajarkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Sang anak pun mengikuti sang guru belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat adab yang sedang menyiksa sang ayah dalam alam kubur untuk menghentikan siksanya dan mengganti adab kuburnya menjadi nikmat kubur. Allah pun berfirman dalam hadis qudsinya dan memberitahu kepada Nabiullah Isa alaihissalam, wahai nabiku dan rasulku, aku malu jika ada hambaku menyebut-nyebut 3 nama agungku, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan aku menyiksa orang tuanya. Maka sebab kemuliaan sang anak belajar mengaji, belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa bapak dari sang anak. Allah merahmati ayahnya, Allah mengganti siksa kuburnya dengan nikmat kubur yang luar biasa. Begitu dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim ini. Lantas bagaimanakah jika seseorang belajar mengaji Al-Quran 30 juz 114 surat,
Lantas bagaimanakah kemuliaan para ahlul Quran? Ketika kita belajar Bismillahirrahmanirrahim saja, sang anak bisa memberikan syafaat pada orang tuanya. Lantas bagaimanakah dengan seseorang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran secara utuh? Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, yang kita pelajari tentang nadhoman pertama ini. Hendaknya kita dalam setiap mengawali aktivitas kegiatan, agar keberkahan selalu meliputi semua kegiatan kita, jangan lupa untuk membiasakan, mendawamkan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di episode yang akan datang, di nadhoman Aqidatul Awam berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.